Dengan menjadi anak Allah, kita juga diajak untuk memiliki sifat-sifat dan karakter Allah di dalam praktek hidup harian kita. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai dan juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin kita masih mengingat kisah yang pernah dialami oleh Santo Yohanes Paulus II sewaktu ia masih menjabat sebagai pemimpin umat Katolik sedunia. Suatu ketika, pada saat audiensi umum di lapangan Basilika Santo Petrus, Sri Paus tiba-tiba mendapatkan tembakan dan peluru menghujam tubuhnya. Dan ini dilakukan oleh seorang pria muda asal Turki, Mehmet Ali Akça. Setelah mendapat perawatan intensif, akhirnya Sri Paus bisa pulih dan kembali menjalani rutinitasnya sebagai seorang paus. Yang menarik dari peristiwa ini ialah ketika Sri Paus membuka hatinya untuk mengunjungi Ali Akça di penjara. Ia menyapanya sebagai saudara, dan ia mau juga mengampuni perbuatan Ali. Kekuatan mengampuni inilah yang menjadi sebuah teladan luar biasa dari Sri Paus untuk kita, umat Kristiani di zaman ini.
Kata-kata dari doa Bapa kami rupanya menjadi kekuatan bagi Sri Paus untuk mengampuni orang yang hampir saja merenggut nyawanya sendiri. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Inilah yang sekiranya menjadi permenungan untuk kita di hari Minggu biasa yang ke-7 ini. Dan saya akan membawa renungan ini di bawah tema belas kasihan dan pengampunan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil suci hari ini menampilkan sikap Yesus yang membuat sebuah penegasan tentang siapa dirinya di hadapan hukum Taurat. Awal dari keseluruhan perikop ini terletak pada ayat ke-17. Yesus sendiri mengatakan demikian, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Dan lagi, bahwa tidak ada satu titik pun yang akan terhapus dari keseluruhan hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Untuk maksud inilah, Yesus memberi sebuah pemahaman yang berbeda tentang hukum Taurat sendiri dari apa yang telah dipraktekkan oleh bangsa Yahudi pada zaman itu. Kita membaca pada ayat ke-38. Di sana dikatakan bahwa kamu telah mendengar firman. Kalimat ini sebenarnya menunjuk pada pengajaran murni dari Alkitab ataupun juga pengajaran dari para rabi Yahudi yang bisa kita temukan di dalam kitab Keluaran, Imamat, dan Ulangan yang berhubungan dengan kalimat ini. Selanjutnya, ketika kita membaca mata ganti mata dan gigi ganti gigi dan seterusnya, maka kesan pertama yang dapat kita alami ialah bahwa ayat ini sangatlah kejam, ataupun perintah ini tidak punya belas kasihan dan juga pengampunan. Tetapi jika kita menyimaknya secara lebih mendalam lagi dan kita membandingkan dengan kitab Keluaran dari hukum Taurat itu sendiri, pada pasal yang ke-21, ternyata perintah mata ganti mata dan gigi ganti gigi merupakan peraturan-peraturan yang diberikan Yahweh kepada para pemimpin Israel zaman itu untuk menegakkan keadilan di antara orang-orang Israel sendiri, supaya tidak terjadi kekacauan, tidak munculnya sikap anarki, dan juga menghindari perang dan pertikaian antar suku, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya yang dimaksudkan dengan firman mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan seterusnya adalah sebuah peraturan atau hukum yang diberikan oleh pemerintah untuk menegakkan keadilan bagi rakyatnya sendiri. Selanjutnya, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajarkan supaya kita jangan memberi balasan kepada orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Selanjutnya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajarkan bahwa kita para pengikutnya perlu memiliki sikap saling mengampuni. Kita jangan memberi balasan kepada orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Bahkan dikatakan di sana bahwa kalau ditampar pipi kananmu, hendaklah kita juga memberikan pipi kiri kita. Sepertinya secara manusiawi, ayat ini ataupun perintah ini sangat tidak masuk akal. Tetapi yang dimaksudkan sebenarnya ialah bukan supaya kita menjadi pasrah begitu saja terhadap kejahatan dan juga para pelakunya,
melainkan agar kita memiliki sikap rendah hati, mengampuni, dan tidak mendendam apabila mendapat perlakuan yang jahat. Kita jangan suka membalas perbuatan jahat orang lain. Menampar pipi kanan berarti menampar menggunakan tangan kiri. Dan apabila kita menampar pipi kanan berarti menampar dengan menggunakan tangan kiri. Dan apabila kita memberikan pipi kiri juga, maka akan ditampar menggunakan punggung tangan kiri juga. Dalam tradisi Yahudi, hal ini merupakan sebuah penghinaan yang luar biasa bagi seseorang. Maka kita sebenarnya diajak untuk memiliki sikap kasih dan pengampunan terhadap orang-orang yang bersalah kepada kita, kepada orang-orang yang berlaku jahat terhadap kita. Lebih daripada itu, Yesus sendiri telah mengajarkan kepada kita untuk berdoa dan memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan kita, seperti kita juga perlu mengampuni kesalahan orang-orang yang pernah berbuat kepada kita. Dengan demikian, kita menjadi anak-anak Bapa yang di surga, menjadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Dengan menjadi anak Allah, kita juga diajak untuk memiliki sifat-sifat dan karakter Allah di dalam praktik hidup harian kita. Janganlah kita menuntut balas, janganlah dendam, dan hendaknya kita mengasihi seperti Allah mengasihi kita dan seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Memang ketika diminta supaya kita mengasihi musuh, sepertinya sangat sulit untuk kita praktekkan. Memaafkan, mengampuni memang merupakan hal yang mudah diucapkan, namun sulit untuk dipraktekkan secara tulus. Secara natural dan kodrati, kita akan mengasihi orang yang mengasihi kita dan akan membenci orang yang membenci kita. Terlebih lagi, untuk mengasihi musuh sepertinya akan menjadi hal yang mustahil dan sulit bagi kita. Tetapi Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia bab 5 ayat 23 mengatakan dengan jelas bahwa salah satu dari buah-buah Roh Kudus adalah penguasaan diri. Apabila Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka seharusnya ada penguasaan diri sedemikian rupa. Ada kesadaran untuk belajar mengampuni dan menerima apa yang terjadi atas diri kita. Sehingga saat ini Yesus mengajarkan kepada kita bukan hanya untuk mengampuni, bukan hanya untuk sebatas memaafkan, tetapi lebih daripada itu, kita pun diminta untuk mendoakan musuh-musuh kita. Yesus bukan hanya meminta kita untuk mengampuni orang yang bersalah, tetapi lebih daripada itu, bahwa kita juga harus mendoakan para musuh kita. Mendoakan mereka dan mempersembahkan mereka kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan akan mengubah sikap hidup mereka. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang menciptakan manusia, maka Ia pula yang akan mampu untuk mengubah dan membentuk hidup kita. Hal ini sebenarnya mau mengingatkan kita untuk selalu menghadirkan Tuhan di dalam kegiatan hidup harian kita. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai murid-murid Kristus di zaman ini, kita pun perlu mempraktekkan secara nyata, secara tulus, dan dengan sukacita untuk bisa mengampuni, memaafkan siapa saja yang telah berlaku tidak adil dan berlaku kasar, berlaku jahat terhadap diri kita. Satu peristiwa yang masih menjadi topik pembicaraan paling hangat untuk kita di bangsa ini, di negara Indonesia ini. Salah satu peristiwa yang menjadi topik pembicaraan paling hangat di bangsa Indonesia saat ini ialah tentang penyelesaian kasus pembunuhan Gadir Joshua Huta Barat. Yang menarik adalah ketika ayah almarhum ditanya oleh seorang wartawan tentang bagaimana sikapnya terhadap salah seorang pelaku pembunuhan,
apakah ia berani mengampuni atau tidak. Dengan tegas sang ayah mengatakan bahwa iya, saya memaafkannya karena ia telah datang memohon maaf secara tulus, dan karena kejujurannya itu pula kasus ini bisa terungkap dengan jelas. Selanjutnya, ia juga mengatakan dengan jelas bahwa di dalam agama saya, di dalam agama Kristen, Tuhan Yesus mengajarkan untuk berdoa mengampuni kesalahan. Selanjutnya, beliau juga mengatakan demikian, bahwa di dalam agama saya, di dalam agama Kristen, Tuhan Yesus mengajarkan untuk berdoa memohon ampun kepada Allah. Sama seperti saya mengampuni orang yang berbuat jahat kepada saya. Kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka Tuhan pun tidak akan mengampuni dosa kita. Ini menjadi salah satu bukti nyata kasih Tuhan yang hadir lewat anak-anaknya di dunia ini. Kasih Tuhan seperti matahari yang bersinar untuk orang baik maupun orang jahat. Jadi hendaklah kita juga tidak memilah-milih dalam berbuat kasih dan dalam mengampuni. Perikop ini, hemat saya, mengajarkan kepada kita untuk bercermin diri dan berefleksi. Sudahkah kita mencerminkan sifat dan karakter Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam mengampuni, di dalam mengasihi sesama kita? Mari kita renungkan dan semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.